Solo daerah mana itu, Mas? Orang tua itu dari Karanganyar. Karanganyar. Dengan Mas siapa, Mas? Narto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Inovasi Kreator. Dan di video kali ini saya sedang berada di Desa Hargamulya, Kecamatan Padangjaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Sering juga disebut dengan Unit 4. Dan tepatnya saya sedang berada di RW 5, Blok Solo, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, like, komen, dan share di media sosial yang teman-teman punya, agar saya lebih semangat lagi untuk meliput suasana pedesaan yang ada di Bengkulu Utara. Doa saya buat teman-teman semua dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, serta dimudahkan segala urusannya. Mungkin di antara teman-teman ada yang berasal dari Desa Hargamulya ini, khususnya dari Blok Solo, yang sedang berada di perantauan atau dimanapun berada, yang sedang merindukan kampung halaman. Semoga dengan adanya video ini teman-teman dapat sedikit terobati kerinduannya terhadap kampung halaman, tepatnya di Blok Solo ini ya teman-teman. Dan pada kesempatan sore hari ini saya akan meliput suasana Blok Solo ini sampai dengan ke penghujung Blok Solo ini ya teman-teman. Jadi saksikan terus video ini sampai dengan selesai agar kita bisa sama-sama menikmati suasana pedesaan khususnya Blok Solo ini ya teman-teman. Nah teman-teman, di Blok Solo ini saya melihat masih banyak lahan pekarangan dimanfaatkan warga untuk menanam berbagai tanaman karena rumahnya masih agak jarang dan halamannya masih sangat luas-luas ya teman-teman. Nah, seperti yang terlihat di sebelah kanan kita ini, pekarangannya sangat luas teman-teman. Dan cuaca di sore hari ini cukup mendukung walaupun agak sedikit berawan. Jadi udara di sore hari ini sangat terasa sejuk, tidak terasa sengatan matahari teman-teman. Untuk kondisi jalan di Blok Solo ini masih koral ya teman-teman. Namun ukurannya cukup lebar walaupun belum beraspal. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pohon durian, teman-teman. Namun sayang sekali sekarang ini belum musim durian ya, teman-teman. Nah, di sini pun banyak tanaman hias milik warga di depan rumah ya, teman-teman. Dan di sebelah kiri ini pekarangannya dimanfaatkan untuk kebun ya teman-teman. Dan di sini ada bibit kelapa sawit yang masih dalam polybag teman-teman.
Nah, di sini pun ada persimpangan, namun saya tidak tahu ini arah kemana, tapi jalannya cukup lebar teman-teman. Dan di persimpangan jalan ini ada sebuah bangunan dengan halaman yang cukup luas nih teman-teman. Nah teman-teman, seperti inilah goncangan kendaraan jika melewati jalanan yang seperti ini. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke arah depan sana. Dan di sebelah kanan kita ini ada kebun karet ya teman-teman. Nah seperti ini. Dan kebun karet ini cukup luas ya teman-teman. Dan di sebelahnya ini ada rumah warga yang sudah cukup bagus dan udah permanen. Dan di sebelah kiri pun halaman rumahnya sangat luas menurut saya teman-teman. Dan di sebagian lahan pekarangan ini dimanfaatkan untuk menanam sawit teman-teman. Karena memang hasil sawit ini sangat menjanjikan. Karena saat ini pun harga sawit sudah mencapai di atas 2000-an teman-teman. Itu untuk harga per kilonya ya teman-teman. Dan kelapa sawit ini memang menjadi tanaman unggulan untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Utara, khususnya di Desa Argamulya ini teman-teman. Jadi hampir semua warga Desa Argamulya ini menanam karet dan menanam kelapa sawit. Nah teman-teman, di depan kita ini di sebelah kanan ada rumah warga yang cukup besar dan terlihat cukup megah ya teman-teman. Walaupun saat ini masih dalam tahap pembangunan teman-teman. Nah teman-teman, di sini pun ada mobil dump truck yang biasanya digunakan untuk mengangkut hasil sawit atau mengangkut material untuk bahan bangunan teman-teman. Nah teman-teman, di depan saya ini ada masjid, namun sepertinya masih dalam tahap pembangunan teman-teman. Masjid Baitul Hakim RT 1 Dusun 3 Desa Argamulya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Baiklah teman-teman, saya akan lanjut lagi menyusuri Desa Argamulya ini, tepatnya di Blok Solo teman-teman. Dan di depan sana ada Mas Hamid, pemilik channel Padang Jaya FPP. Dan di sore hari ini saya jalan bareng bersama Mas Henry, pemilik channel Onondeso, Muksin Koncotani, dan Mas Hamid Padang Jaya FPP teman-teman. Nah teman-teman, di teras samping rumah ini ada warga yang sedang santai dan akan saya hampiri untuk sedikit berbincang-bincang teman-teman. Assalamualaikum. Ini di blok apa ini Mas? Blok Solo. Blok Solo ya? Ya, Blok Solo. Dusun berapa ini Mas? Dusun 3. Dusun 3 ya? Ini warganya dari mana ya? Dulu dari Tran nih. Dari Teran. Asalnya dari Solo. Solo daerah mana itu Mas? Solo campur nih kayaknya dulu tuh. Orang tua itu dari Karanganyar. Karanganyar.
Itu tahun berapa Mas ya kalau boleh tahu Mas? Kalau nggak salah tahun 79 ya. 79 Mas ya. Kegiatan sehari-harinya apa itu Mas kalau warga sini Mas? Kebun lah banyak. Kebun ya, kebun sawit, Sawit, ada yang karet. karet, kolam mungkin enggak? Kolam nggak ada. Enggak ya. Nggak ada. Ini gampang kering. Oh gitu. Bulan panas loh, sumbernya garing. Berarti petani sawah juga nggak ada di desa ini ya? Ada ini. Nggak ada ya. Dengan Mas siapa Mas? Narto. Mas Narto, warga desa Arga Mulya ya di Blok Solo Mas ya. Solo. Terima kasih Mas informasinya. Assalamualaikum. Nah teman-teman, di samping rumah Mas Narto ini ada kandang sapi, karena warga desa Arga Mulya ini selain berkebun juga beternak sapi dan kambing teman-teman. Nah di depan rumah Mas Narto pun banyak bibit sawit yang masih dalam polybag teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi perjalanan saya hari ini. Dan di depan kita ini ada rumah dengan halaman yang cukup luas teman-teman. Nah teman-teman, di sekitar sini rumah warganya sudah berdekatan teman-teman, dan rumahnya sudah bagus-bagus teman-teman, seperti yang di sebelah kanan saya ini. Rumahnya bagus dan cukup besar teman-teman. Nah seperti ini. Dan di sana ada Mas Hamid sedang berbincang-bincang teman-teman. Nah seperti ini rumah-rumahnya. Nah teman-teman, di sini ada pohon jambu dan sedang berbuah teman-teman. Dan di sebelahnya juga ada pohon kelapa. Dan di halaman rumah ini banyak tanaman buah-buahan dengan berbagai jenis buah-buahan ya teman-teman. Karena memang halaman rumah ini cukup luas menurut saya teman-teman. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman semua. Bila ada salah kata atau salah informasi, saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.